Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Kamamiko Putra Alia, NIM 123490021. Di sini saya akan meresum praktikum minggu lalu dengan judul keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Masuk ke pertanyaan 1. Apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak saat tangan kita masih di jalurnya? Kalau menurut saya, alangkah baiknya mengambil penanganan cepat, seperti misal mematikan stop kontak atau lainnya. Yang kedua, menurut kalian lebih berbahaya mana? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Kalau menurut saya lebih berbahaya tegangan listrik PLC yang terbuka. Lalu yang ketiga, pernah nggak dengar kasus kompresor meledak karena tekanan berlebih? Menurut pribadi saya belum pernah mendengar kasus kompresor meledak karena tekanan yang berlebih. Lalu yang keempat, kalau lab tanpa aturan K3, kira-kira siapa yang akan rugi duluan? Mahasiswa atau kampus? Menurut saya dua-duanya rugi, karena pertama, mahasiswa mengalami cedera atau lainnya. Lalu kampus mengalami kerugian seperti komponen rusak atau alat yang rusak atau lain sebagainya. Lalu yang terakhir, bagaimana cara yang paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab? Menurut saya, alangkah baiknya harus menaati peraturan K3, karena karena tanpa aturan K3 pasti akan ada kerugian yang besar. Masuk ke latar belakang. Laboratorium Rekinsa
berisi alat listrik dan mekanik. Semua itu punya potensi berbahaya. Tanpa K3, resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Contoh-contoh risiko kecelakaan yang bisa terjadi yaitu: 1. Tangan terjepit silinder. Lalu 2. Sengatan listrik dari PLC. Lalu yang ketiga, selang udara mencambuk akibat lepas dari fitting. Lalu yang terakhir, gangguan pendengaran dari suara kompresor. K3 itu sangat menjamin keselamatan mahasiswa dan asprak pada saat praktikum. Dengan kita mematuhi K3, alat tetap awet, lalu proses belajar berjalan lancar, dan laboratorium terjaga. Tujuan penerapan K3 itu ada 6, yaitu: 1. Melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Lalu yang kedua, mencegah kerusakan alat, silinder, PLC, selang, katup, lalu kompresor. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah untuk terbiasa untuk diri kita. Yang keempat, memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Lalu yang kelima, meningkatkan efisien belajar, seperti mahasiswa fokus ke materi dan sama sekali tidak khawatir dalam bahaya. Yang terakhir, membiasakan standar industri seperti di dunia kerja. Penerapan K3 adalah wajib. Peringatan bahaya pada silinder itu mencakup 4 poin. 1. Resiko terjepit saat piston bergerak, itu sangat fatal. Yang kedua, pergerakan mendadak, itu bisa melukai tangan, kaki, seluruh tubuh.
Lalu yang ketiga, kebocoran udara seperti suara bising, dorongan tiba-tiba, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu salah program PLC, kayak silinder bergerak tak terkendali atau lain sebagainya. Yang kedua, peringatan bahaya PLC itu mencakup 4 poin juga. Yang pertama itu sengatan listrik dari power supply. Yang kedua, salah wiring itu bisa mengakibatkan konsleting atau kerusakan modul atau komponen lainnya. Yang ketiga, program salah seperti aktuator bergerak tidak sesuai, lalu komponen lain bergerak tidak sesuai. Yang terakhir, kabel berantakan, itu bisa mengakibatkan tersandung atau trip hazard. Selanjutnya, kompresor dan APD. Kompresor itu memiliki 4 poin penting. Yang pertama, udara bertekanan tinggi, itu bisa mengakibatkan selang lepas dan selang itu bisa mencambuk. Yang kedua, kebisingan itu bisa beresiko mengganggu pendengaran diri kita sendiri atau orang lain. Yang ketiga, overheating itu kayak seperti ledakan, terus itu risiko kebakaran, lalu jebol mesinnya. Yang keempat itu minyak atau oli bocor, itu dapat mengakibatkan tergelincir, terus itu jatuh, terus itu licin. Lalu APD itu memiliki 4 poin penting. Yang pertama, safety glasses, itu untuk melindungi mata dari kebocoran udara, terus serpihan lainnya kecil-kecil. Yang kedua itu ada safety sauce itu melindungi kaki dari alat yang jatuh atau ada benda-benda tajam atau tabrakan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada air plug itu seperti headset, seperti earphone headset. Dia itu meredam suara, jadi meredam suara dari kompresor. Yang terakhir itu ada sarung tangan kerja. Sarung tangan kerja ini melindungi tangan kita dari goresan, terus dari benda-benda tajam yang tidak sengaja kita pegang, lain sebagainya. Aturan umum
pada modul ini yaitu: 1. Dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin Asprak. Jika tidak diizinkan, jangan dihidupkan. Yang kedua, cek terlebih dahulu apakah oli kompresor masih cukup atau tidak. Lalu yang ketiga, jangan memegang piston saat silinder bergerak. Lalu yang keempat, pastikan selang dan fitting terpasang kuat. Yang kelima, program dan rangkaian PLC diverifikasi dulu sebelum di running atau dites. Yang keenam, sebelum mencoba pneumatik, hidupkan kompresor sekitar kurang lebih 5 menit, kemudian matikan. Yang ketujuh, saat tekanan angin dirasa kurang, matikan dahulu power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6 yang kurang lebih 5 menit. Lalu yang terakhir, setelah semua praktikum berjalan, matikan PLC, lalu kompresor, lalu rapikan lab seperti semula. SOP praktikum. Sebelum praktikum itu wajib cek kondisi selang, fitting, kabel PLC. Yang kedua itu pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC bisa digunakan. Saat praktikum kita harus jaga jarak dari silinder saat running test, jadi tidak boleh terlalu dekat. Yang kedua itu jangan coba-coba sentuh aktuator atau silinder yang bergerak jika tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, awasi manometer dan indikator PLC. Lalu setelah praktikum, matikan PLC dan kompresor. Setelah itu buang sisa tekanan udara di kompresor. Lalu rapikan kabel dan selang, kembalikan ke tempat semula kita ambil. Yang terakhir, rapikan kursi. Tanggapan darurat. Tanggapan darurat itu ada 4 poin. Tanggapan darurat yang pertama yaitu kebocoran udara. Kebocoran udara itu bisa kita matikan kompresor, buka katup pembuangan. Tanggapan darurat yang kedua yaitu sengatan listrik. Jika terjadi sengatan listrik, matikan power, lalu gunakan P3K. Tanggapan darurat yang ketiga, jika terjadi kompresor overheating atau bunyi aneh, itu segera hentikan praktikum lalu evakuasi ruangan. Tanggapan darurat yang terakhir, gunakan APAR bila terjadi kebakaran. Penjelasan PLC yaitu jika COM negatif maka untuk pin alamatnya positif, berlaku juga sebaliknya. Lalu pneumatik yaitu pastikan jika penggunaan fitting
yang bisa diatur bisa menerima inputan angin kompresor. Jadi kesimpulannya, utamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama.